Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ketemu lagi dengan drama politik. Ya, seperti yang kita tahu ya, bahwa tadi pagi sudah selesai sudah selesai pra-peradilan ya, sidang pra-peradilan Mas Roy Suryo yang keempat. Waduh, luar biasa ya, berjilid-jilid banget. Pra-peradilan yang keempat, dan tadi pagi itu hari kelima. Jadi memang bisa difahami ya, bisa dimengerti gitu ya. Saya mencoba untuk berempati kepada para termul. Betapa mereka itu sangat galau, gundah gulana, resah dan gelisah. Dan juga hampir-hampir tidak bisa menahan emosi dan gejolak yang ada di dalam dada gitu kan. Terutama untuk circle-circle terdekatnya Bang Jack ya, atau Pak Jokowi itu, kenapa Mas Roy Suryo ini lama sekali mengadakan pra-peradilannya, mendaftarkan terus gitu kan, pra-peradilan dari yang pertama sampai ini yang keempat. Pra-peradilan keempat ini pun juga sudah menginjak hari yang kelima. Lama sekali gitu ya. Kenapa Mas Roy Suryo ini masih saja cengengesan di luar gitu kan, tidak kunjung masuk ke dalam ruang persidangan yang perkaranya adalah, ingat, perkaranya bukan mengenai ijazah, perkaranya adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Itulah skenarionya Pak Jokowi, yang diinginkan oleh Pak Jokowi, mendudukkan Mas Roy Suryo itu, menggiring-giring Mas Roy Suryo itu masuk ke dalam jebakan persidangan yang perkaranya sekali lagi bukan mengenai ijazah. Ansih ijazahnya Pak Jokowi itu bukan. Jadi tidak akan ada pembuktian itu ketika advokatnya gitu ya, Rifai, Firmanto, terus siapa lagi itu yang ganteng itu, ganteng-ganteng termul, Mas Yakub ya kan, mengatakan bahwa nanti di persidangan itu nanti akan dibuktikan secara komprehensif. Waduh, pembuktian ijazah ini asli atau palsu akan didatangkan ahli forensik, ahli-ahli. Nggak ada, itu bohong semua. Karena tim advokatnya baik Mas Roy Suryo maupun Dr. Tifa itu sudah membongkar bahwa dalam list barang bukti, list ahli itu tidak ada namanya hasil forensik, dan ahli forensik itu tidak tercantum di situ. Ya masa nanti mau disusulkan? Yang mulia, saya mau menghadirkan ahli forensik khusus untuk membaca hasilnya itu. Ahli ngomong seperti itu, akan didatangkan ahli seperti itu, kan tidak mungkin, tidak bisa. Daftarnya itu dulu harus sudah diterima oleh terdakwa, dan dalam hal ini tidak ada itu, listnya itu. Jadi omong kosong ketika pihaknya Pak Jokowi maupun para termulnya itu mengatakan akan ada pembuktian ijazah di persidangannya Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tidak. Jadi ya saya memaklumi aja ketika termul itu sangat marah ya dengan Mas Roy Suryo yang akan mengadakan pra-peradilan terus-menerus. Ini yang keempat. Mungkinkah nanti akan ada yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya? Ya kita akan lihat saja nanti. Kalau permasalahannya banyak, yang dipertanyakan itu banyak, ya mungkin aja selama belum ada larangan gitu kan ya. sebelum pra-peradilan dilarang, lakukanlah pra-peradilan ribuan kali ya kan, untuk menghindari pokok perkara yang diinginkan oleh Pak Jokowi dan para termulnya itu. Hanya untuk memenjarakan saja. Untuk apa kita menyediakan diri kita mendatangi perangkap dengan sukarela gitu kan ya, untuk dipenjara? Untuk apa? Sudah ada kok contohnya Bambang Tri dan Gus Nur. Itu adalah pelajaran yang paling berharga untuk para tersangka ini. Jadi tidak boleh, tidak, dan jangan sampai masuk ke ruang persidangan pokok perkaranya bukan ijazah. Oke, sekarang kita masuk ke video. Buka pasal 53 KUHP yang baru terkait dengan pedoman pemidanaan. Jika ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka KUHP baru kita menegaskan bahwa hakim harus mengutamakan keadilan. Artinya keadilan, kedudukannya sekarang dengan KUHP baru lebih tinggi daripada sebuah kepastian hukum. Oleh karena itu, permohonan pra-peradilan ini jangan hanya dilihat terkait dengan kepastian untuk melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, ya, tetapi juga harus dilihat dalam perspektif perubahan paradigma penegakan hukum pidana dalam KUHP baru, yaitu apa? Ada hak tersangka untuk mencari keadilan karena permohonan pra-peradilan telah merinci 9 upaya paksa dari mulai penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, kemudian pemblokiran,
penggeledahan, dan yang terakhir adalah pencekalan ke luar negeri. Ini kan harus kami uji satu persatu. Coba saudara bayangkan, kalau kami tidak menguji soal pencekalan, maka sampai hari ini pun kami juga tidak pernah tahu bahwa ternyata pencekalan itu sudah kadaluarsa. Dan itu sendiri disampaikan dalam jawaban termasuk juga duplik dari termohon. Tetapi alhamdulillah dengan pra peradilan ini pelan-pelan kita membuka kesewenang-wenangan aparatur penegak hukum, dari mulai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Sekarang pencekalan, ternyata mereka akui sendiri bahwa pencekalan itu kadaluarsa. Kalau sudah kadaluarsa, kenapa tidak diberitahukan kepada publik? Dan kenapa juga tidak diberitahukan kepada tersangka, supaya tersangka mempunyai hak hukum untuk melakukan perjalanan ke negara manapun sepanjang itu tidak mengganggu proses penyidikan dan proses penuntutan. Ini kan sesuatu yang kemudian baru terbuka dalam proses pra peradilan. Kemudian yang terakhir, tadi saya disebut oleh Bang RH ada ijazah pembanding. Nah, ini menarik para sahabat AGS, ya. Ijazah pembanding yang kita ingat ya, waktu Bareskrim Pak Johandani itu mengumumkan hasil uji forensik dokumen-dokumennya Pak Jokowi, mulai dari SMA sampai UGM, yang kita pergoki ada dekan dan rektor di sekolah SMA-nya itu kan. Nah, itu kan dalam rangka Pak Johandani itu menerangkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik dengan 13 atau 14 ijazah pembanding, ya kan? Nah, ini sekarang kita akan simak penjelasannya. Ini nih, ada sambungannya ini. Sahabat kita semuanya. Jangan buat. Sorry. Iya, mohon maaf ya. Saya saking semangatnya. Ya, jadi di sini para awak media, soalnya nama saya AGS. Sobat ya. AGS ya. Jadi para awak media, saya ingin membuka sedikit siapa saja pemilik ijazah pembanding. Ini berdasarkan tadi saya teliti dari daftar barang bukti yang dihadirkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan kemudian adalah jaksa penuntut umum. Ada, cek lagi ya. semua itu. Saya baru mendapatkan 7 ijazah pembanding, ya. Nanti silakan dikomentari oleh Mas Roy ya. Yang pertama adalah Mustoha. Ya. Kemudian yang kedua Hardanto. Kemudian yang ketiga Evi Julia Setiawan. Yes. Keempat Fronojiwo. Kelima ada nama seseorang, namanya Mulyono. Nah, ini Mulyono siapa? Kita belum tahu karena ijazahnya belum kita lihat. Dan ini jadi pertanyaan, apakah Mulyono yang ini atau Mulyono yang lain? Ataukah jangan-jangan ada 2 Mulyono? Kemudian yang keenam Bambang Jaka Wibawa. Yang ketujuh Johan Utama Perbasari. Ya? Dan kemudian masih ada yang lain. Nanti kami update lagi kalau ada permohonan pra peradilan yang lain. Dan kami pastikan bahwa rangkaian sidang permohonan pra peradilan ini masih berlangsung untuk permohonan pra peradilan kelima. Terkait dengan apa belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Coba itu, dengar nggak Termul? Mas Roy Suryo dan advokatnya itu tadi ya sudah dibocorkan oleh Bang AGS itu ya, bahwa akan ada pra peradilan yang kelima. Coba ya pelan-pelan ya untuk mendengarkan ini, menyimak dengan hati yang lapang, dengan penuh kesabaran, kepala tetap dingin ya kan, meskipun hati panas. Untuk para Termul ya, Mas Roy Suryo sekali lagi sudah akan mendaftarkan pra peradilannya yang kelima. Mohon bersabar ya, mohon bersabar, ini ujian ya, mohon tetap bersabar. Ingat, jangan anarkis ya, jangan ngamuk-ngamuk lagi, jangan provokatif, ingin menduduki institusi tertentu, ingin membakar gedung tertentu, jangan ya, nanti daripada kena pidana sendiri. Ya kan, ini saya hanya mengingatkan saja. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Ayo Mas. Dan ini bukan untuk mengulur-ngulur waktu, karena di dalam KUHP yang baru, keadilan lebih penting daripada sekedar kepastian hukum. Ya, silakan. Begitu Sobat AGS. Terima kasih Sobat RH. Terima kasih Sobat Drama Politik. Waduh, lanjut lagi. Soraya. Tengah. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi dan untuk yang kesekian
Sekian, terima kasih kita untuk para YouTuber. Oke, terima kasih juga Ibu Soraya, dan kita akan update pantau lagi bagaimana perkembangan dari kasus ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu ini. Silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar yang sudah disediakan. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.